Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang uswatun hasanah. Tentu saja kita ketahui mustahil kita mengatakan kita beriman kepada Allah tanpa pernah cinta kepada Rasulullah beserta sunnah-sunnahnya. Lantas bagaimanakah membangun cinta di dalam diri kita? Habib Gais akan menjelaskannya, silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan hormati guru-guru kami, habaib-habaib kita semua, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Ustadz Ad-Duktur Ahmad Al-Kaf, dan saudara kita tercinta Syekh Muhammad Jabir, serta para muhibbin dan muhibbat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Kita sekarang berada pada waktu yang mulia, karena kita sedang rindu dengan sesosok manusia yang pasti memuliakan kita, yang lebih mencintai kita dari orang tua kita, yang lebih mengharapkan perjumpaan dengan kita dari seluruh keturunan anak cucu kita. Dan semua itu akan terbukti kelak pada hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang tua kita seolah tidak mengenal kita. Anak kita akan lari tunggang langgang kocar kacir meninggalkan kita. Suami istri akan bermusuhan. Masing-masing sahabat tidak peduli, karena masing-masing punya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu manusia yang peduli dengan antum, yang sayang sama antum. Pada saat semua makhluk gak ada yang peduli, dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang sudah kita lakukan sama Nabi Muhammad? Kita tidak rindu sama Nabi Muhammad. Ada orang sholat, batinnya tidak ada Nabi Muhammad. Ada orang sedekah, batinnya tidak ada Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Masjid Dirar, masjid tempat orang sujud, dibakar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada mahabbatullah, tidak ada cinta kepada Allah, dan cinta kepada Sayyidil Wujud, Sayyiduna Muhammad. Ya Habib, tidak boleh ngucapin selamat hari lahir itu, tidak ada yang ngajarin katanya. Nanti dulu, yang pertama kali mengucapkan selamat hari lahir, yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun, itu bukan manusia, bukan malaikat, tapi Allah. Dalilnya mana Bib? Buka surat Maryam ayat 15 dan 33. Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Jamaah tolong jawab saya. Bahasa Inggrisnya selamat hari lahir teh kunaon? Happy? Happy? Allah bilang happy birthday Yahya. Bib, tapi itu kan pada saat dilahirkan, bukan tahun depannya atau tahun depannya lagi. Coba buka ayat 33. Ini kalam al-azali, kalamullah alladzi la yumallu sama'uhu. Kalam azali yang tidak akan berubah dengan lekang waktu dan zaman. Masya Allah.
wassalamu alayya yauma wulidtu. Kata Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau sudah dewasa, selamat sejahtera bagi diri saya hari di mana saya dilahirkan. Happy birthday to me, said Isa, peace be upon him. Kata Nabi Isa apa? Selamat hari lahir, selamat ulang tahun bagi diri saya. Fal akil ya'rif. Orang berakal tahu, dikasih isyarat langsung paham. Kalau Nabi Yahya alaihi salam yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin diucapkan selamat milad, selamat maulid, selamat hari lahir. Nabi Isa alaihi salam bukan khatamun nabiyyin, dimuliakan oleh Allah hari lahirnya. Fama baluka bi sayyidil wujud, fama baluka bi syafi'ina Muhammad. Maka lebih wajib bagi diri kita senang. Senang itu gak semuanya dapat pahala. Tapi ada loh senang yang bisa mengalahkan semua kenikmatan dunia. Hadza bilisan yani Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini Allah Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian semua yang menciptakan alam semesta mengatakan, Muhammad, sampaikan kepada kaummu. Karena mereka sudah dapat fadl, mereka sudah dapat anugerah, mereka sudah dapat rahmat. Fabidzalika falyafrahu, silakan mereka bergembira, silakan mereka bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Silakan kumpulkan mobilmu, silakan kumpulkan rumahmu, silakan kumpulkan uangmu, tambangmu, nikelmu, petroleummu, emasmu, intanmu, perakmu. Da'na bihubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kami berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, orang yang senang dapat rahmat itu lebih baik dari apa yang bisa dikumpulkan. Maka rugi orang yang gak hadir di majelis maulid Nabi. Karena dia lebih mikirin hartanya, lebih mikirin mobilnya. Ini majelis kita farhan, kita senang karena kita dikasih pemberian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini maknanya. Tidak mungkin kita gak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sadal kul. Kata Imam Is bin Abdissalam, Nabi Muhammad ini tuannya segala makhluk. Nanti Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang paling bawah, di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita ada di mana? Kalau kita benci sama orang yang berbahagia pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, syaitan dari mana yang merasui tubuh kita? Sehingga orang yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda katakan sesat dan masuk neraka, wal iyazubillah. Bib, Nabi Muhammad itu orangnya bagaimana? Hidungnya mancung, kulitnya putih, ka'annama sigha min fiddah. Seolah-olah Nabi Muhammad itu ditempa dari perak. Alisnya tebal melengkung, bulu matanya lentik, nggak pakai extension kayak emak-emak zaman sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bola matanya besar. Beda sama kita besaran putihnya, Nabi SAW besaran hitamnya. Kalau tersenyum keluar hawa naga, bapak kalau istrinya tersenyum yang keluar, kalau tersenyum Nabi keluar cahaya, kalau bapak tersenyum yang keluar hawa naga. Beda Pak sama Rasulullah. Nabi SAW keringatnya dibotoli sama Ummu Sulaim. Bu, sehat? Pernah botolin keringat suami bu? Nabi itu semakin berkeringat semakin wangi. Bahkan mazkur fi Sahih Bukhari. Ada orang kafir lari ke kawan-kawannya. Ana ini baru ngelihat satu fenomena yang sangat ajib luar biasa. Kenapa? Itu Muhammad kalau meludah, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah. Pasti sahabatnya nadahin ludah Nabi Muhammad. Bu, pernah nadahin ludah suami? Cintaku, ayo ludah sini gitu. Ini sahabat Nabi SAW, mahabbahnya luar biasa sama Nabi Muhammad. Zaman sekarang banyak artis, banyak selebgram. Tapi nggak ada yang ngalahkan Nabi Muhammad. Nabi kalau lagi tahallul, lagi cukur, itu ratusan orang mengelilingi Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad. Ibu pernah ngumpulin rambut suami, paling ujungnya dibakar bu. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Akhlaknya Nabi nih, kalau makan nggak pernah bersandar. Sebelum makan berwudu, setelah makan
berwudu. Kita sebelum makan buang angin, habis makan buang angin lagi, itulah kita. Nabi Muhammad SAW suka nutupi aib orang. Gimana Beb maksudnya nutupi aib orang? Waktu itu Nabi SAW sedang makan, tiba-tiba ada yang buang angin. Habis makan daging unta. Ini para sahabat sudah mau cari kriminalnya di mana ini. Ya, pengen diberikan 1-2 kalam ini sama para sahabat. Nggak ketahuan. Nabi tahu siapa yang buang angin. Lalu kata Nabi apa? Barang siapa makan daging unta hendaknya berwudu. Ya kontan satu ruangan berwudu. Selamatlah itu pelaku kriminal itu. Coba kalau dia di samping kita tahu dia kentut di depan Rasulullah. Berani nggak mohon maaf buang angin depan Habib Nabil, depan Syekh Muhammad, depan profesor kita, berani apa kagak? Berani nggak depan Habib Ali buang angin? Ini sahabat ada yang buang angin di depan Nabi Muhammad SAW. Santai Nabi Muhammad. Terus Nabi juga suka bercanda. Lagi makan kurma meleng dikit. Sayyidina Ali ini kan Masya Allah Imam Ali ini. Akhirnya biji-biji kurma di tempat Sayyidina Ali ditimpain ke piringnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu lapar berarti Rasulullah. Makannya sangat banyak. Oh Ali ente lebih lapar sampai bijinya ente telan. Nabi kok dilawan? Nabi kok dilawan? Nggak ada ceritanya seorang Nabi dan Rasul gagap. Nggak ada ceritanya. Nabi itu kalau berhujah des. Nggak bisa dikalahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita semua nanti disayangi sama Nabi Muhammad. Dicintai sama Nabi Muhammad. Tidakkah kita rindu sama Nabi Muhammad? Tapi kenapa kita sedikit sholawat sama Nabi Muhammad? Zaman sekarang orang lebih sering telepon istrinya, telepon bosnya, telepon keluarganya, tapi belum tentu diangkat. Namun apabila kita telepon Nabi Muhammad SAW, pasti diangkat, langsung dijawab. Emang Habib guys ada nomor teleponnya? Ada. Mau ana telepon sekarang? Bu, saya telepon Nabi Muhammad ya. Ya, assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu Nabi langsung jawab, waalaikumsalam ya Ges bin Abdurrahman As-Segaf. Bukan cuma nama saya, tapi nama ayah saya disebut sama Nabi Muhammad SAW. Jangan kira Nabi nggak kenal orang-orang Kebayaran Baru. Jangan kira Nabi nggak paham orang-orang Medan, orang Papua. Kalau dia ngucap salam kepada Nabi Muhammad SAW, pasti dikenal. Kalau hati kita itu sudah penuh mahabbah dan cinta sama Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang bisa bikin kita risau dan galau. Maka salaf-salaf kami Alawiyin mengajarkan kepada kami, kalau misalkan lagi sedih, diejek orang, direndahkan, dihina, langsung batin kita connect sama Nabi Muhammad. Assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Begitu indahnya dirimu ya Rasulullah. Semoga kita semua diakui umatnya Nabi Muhammad. Dan kita bisa bersama Nabi Muhammad. Dan kita diakui sebagai pengikutnya Nabi Muhammad yang terdepan. Sehingga kelak kita bersama Nabi Muhammad SAW. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Kami persilakan kembali ke tempat. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Luar biasa sekali ketika kita disiapkan jutaan lembar untuk menulis keagungan Rasulullah. Barangkali tidak cukup karena Rasulullah mampu menghadirkan akhlak dari apa yang telah dibacanya, yaitu Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri adalah Al-Quran yang berjalan. Insya Allah Syekh Muhammad Jaber akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.